kalau punya pacar gitu, lo seberapa jauh sih lo pengen menikmati dia sampai lo akhirnya she's the one atau he's the one gitu? Tidak dilakukan tidak apa, cuma kalau yang nggak ngebahas ini agak bahaya menurut gue karena realitanya adalah just because you're married, just because you're committed to someone doesn't mean that tiba-tiba kayak lu berhenti melihat orang lain tuh atraktif gitu. Kenapa nggak diomongin dulu dari awal? Jumpa lagi bersama saya Samantha Elsener di Relate Podcast. Dan kali ini mau ngobrolin tentang topik yang selalu panas, yang katanya aduh beneran deh kalau ngomongin topik ini tuh kayak tabu banget gitu. Tapi di masyarakat kita ya kejadian malah makin banyak gitu, cerita-cerita aneh yang tersembunyi banyak disensor gitu. Tapi kalau menurutku sih bagusnya kita harus membicarakan hal itu supaya kita juga semakin mawas diri, makin sadar lagi. So udah ada nih teman spesial yang dari lama udah kenal juga, Andrea Gunawan. Halo, welcome to Relate Podcast. Thank you, udah lama banget gak ketemu ya. Udah lama, zaman kita main tuh 2018. Iya, banget. Sebelum gue ke Dubai itu kan. Betul. Iya. Thank you for coming. Thank you for inviting. So, how are you? Great. Ya, katanya habis pulang dari Turki. Yoi, main ski, biasa. Main ski ya. Ada apa tuh main ski? Menghindari huru hara di Indonesia. Kalau kita ngomongin tentang non-monogamous gitu ya. Kan lo sebagai salah satu yang penganut ini dalam relationship lo. Penganut, bener gak sih? Pilihan hidup ternyata. Apa bedanya sama situationship yang sekarang lagi banyak digemari sama Gen Z? Jadi begini. Tadi kan sempat menyinggung sedikit tentang namanya ethical non-monogamy. Kalau ngomongin situationship, itu menurut gue tergantung dulu nih situasinya. Tapi menurut gue kalau situationship itu biasanya kan tidak dikomunikasikan ya. Maksudnya biasanya kayak yaudah deh ini hubungan kita jalani aja. Tapi mungkin sama-sama tahu bahwa gak apa-apa deh ada yang lain. Atau mungkin apa nih asumsinya gimana, ekspektasinya gimana, apakah asumsinya kita berdua sih sebenarnya, cuma nggak ada labelnya. Banyak Sedangkan banget ya malah jadi abu-abu semua. Jadi abu-abu. Jadi tergantung ekspektasi dan asumsi dari pihak-pihak yang terlibat nih. Kalau bicara tentang ethical non-monogamy itu sebenarnya adalah payung besar. Di mana di bawahnya itu termasuk kayak misalnya threesome, swinging, open relationship, polyamory. Tapi pada intinya kesamaannya adalah semua pihak harus tahu ada kejujuran, keterbukaan, dan transparansi di antara semua pihak terlibat. Jadi ekspektasinya jelas, komitmennya masing-masingnya jelas. Sedangkan kalau menurut gue situationship itu tidak bisa dikategorikan di ethical non-monogamy kecuali ada komunikasi bahwa kita jalani berdua. Tapi gue ada si A, si B, si C. Dan saling jujur. Dan semua pihak tahu. Itu kan susah ya? Susah banget. Susah loh. Gue sih gak kebayang. Karena ribet. Iya. Ribetnya gak cuma manage waktu. Tapi energi. Dan juga komunikasi antar semua pihak. Itu ribet banget. Dan makanya makin banyak orang yang. Kalau sekarang kan semua orang ngomongin selingkuh misalnya ya. Karena menurut gue itu lebih gampang. Selingkuh itu lebih gampang. Karena tidak perlu ada komunikasi. Betul, kan ngumpet-ngumpet sembunyi-sembunyi iya, kan. Makanya. Seru lagi adrenalinnya. Iya, buat sebagian orang mungkin ya. Tapi kan buat gue sih ketenangan batin, tidur nyenyak itu lebih. Udah umur segini beb, udah umur 36 gue. Kayaknya lebih penting dibandingin sekedar ngumpet-ngumpet kucing-kucingan gitu. Apalagi kalau di kasusnya gue pribadi, itu kan memang diperbolehkan sebenarnya. Untuk di bawah umbrella ethical non-monogamy tadi, bahwa gue dan pasangan gue berkomitmen untuk menjadi pasangan hidup. Tapi kami berdua juga boleh untuk mempunyai hubungan lain, be it romantic and or sexual, dengan orang lain, tapi dengan sepertujuan pasangan. Tapi tidak berkomitmen. Batasannya di mana sih gitu maksud gue? Kalau di gue pribadi, ini kan gini ya, your relationship, your rules. Yeah. Jadi masing-masing pasangan beda. Gue cuma bisa bicara untuk hubungan gue sendiri, di mana batasannya adalah kalaupun akhirnya gue ketemu orang lain dan gue mau menjalani hubungan serius berkomitmen lagi dengan ini orang juga, gue diperbolehkan. Pasangan gue pun begitu. Tapi komitmennya adalah gue dan pasangan adalah prioritas.
hierarkinya kami berdua adalah anchor partners atau primary partners yang life partners. Oke. Kalau batasannya gue pribadi, misalnya gini, kayak gue sama Joe, my partner, itu orang lain, pasangan lain, tidak boleh dikenalkan ke orang tua dan keluarga. Itu batasannya, itu kan khusus gue. Ataupun kalau misalnya gini, karena gue mungkin yang tahu Catwomanizer misalnya, jadi batasannya gue adalah, kalaupun gue ngedate sama siapapun itu, dia tidak akan pernah masuk ke Instagram gue. Iya, karena itu bukan primary-nya. Betul, kira-kira seperti itu. Untuk yang, ya dikit batasan-batasan yang bisa di-share. Ketemu sama pasangan lo gimana ceritanya bisa sampai dapet gitu? Maksudnya yang bisa selaras ya. Untuk sama-sama punya pandangan. Oke, kita jalanin ini deh gitu. Long story short, sebenarnya gue ketemu dari Instagram sih. Karena secara tidak langsung dikenalin oleh teman gue yang lain. Karena waktu itu situasinya gue lagi curhat tentang sesuatu. Terus teman gue kayak, wah lu ke bengkel aja. Bengkel itu nama gymnya partner gue. Terus dia kayak, ini coachnya ganteng banget, lu follow dulu deh. Yaudah gue follow dari situ, gue nge-like. Terus Joe juga notice, akhirnya dia DM gue duluan. Dari situ berlanjut. Padahal maunya dikenalin gitu ya. Iya, enggak sih. Pembicaraannya akhirnya berlanjut. Dan dia kan udah ngeliat juga bahwa ada highlight gue termasuk yang ethical non-monogamy itu. Jadi dia merasa bahwa, wah ini boleh banget dieksplor karena ternyata lifestyle-nya nih maunya lagi sama nih, values-nya sama gitu. Jadi dari situ susah aja. ketemu yang value-nya sama kan? Susah banget, tapi menurut gue lebih gampang untuk ketemu yang value-nya sama kalau kita udah tahu dan kita komunikasikan. Iya benar, harus dikomunikasikan supaya tahu kan? Iya. Iya. Dan kebetulan kalau misalnya Joe ya waktu itu kebetulan dia bilang ke gue sebelum dia ketemu profile gue itu 2 minggu sebelumnya dia literally baru ngomong ke mamanya. Jadi Joe has been at the time kayak dia udah single sekitar gue lupa deh setahunan lebih atau berapa singlenya. Dia tuh single bener-bener single gak ada siapa-siapa ya. Terus dia bilang ke mamanya, I think I'm ready to be in a relationship again. Terus dia ngomongin apa aja kriteria dia ke mamanya 2 minggu sebelum akhirnya gue nongol. Termasuk yang non-monogamy itu. Jadi dia terus kayak, reaksi mamanya gimana tuh waktu itu? Manifesting you into reality gitu dia bilang. Iya. Biasanya sih seneng-seneng aja sih. Iya, berarti open minded ya. Iya, karena buat mamanya yang penting kami bahagia, gitu aja sih sebenarnya. Dan tidak menyakiti siapapun kan. Iya juga sih. Kan harus ada yang tersakiti. Iya kan harus ada keterbukaan dan kejujuran. Cuma memang kalau di Indonesia tuh kan masih pro kontra banget kan untuk ngejalanin itu. Bahkan sampai banyak orang yang bilang, oh itu legally cheating gitu kan. Lo gimana menanggapi komentar-komentar orang yang menganggap bahwa non-monogamy itu adalah legally cheating? Gue juga banyak dapat tanggapan memang kayak kata lo itu di follower gue, ini adalah selingkuh terbuka, selingkuh yang diizinkan oleh pasangan. Terus gue kayak wait hold on, bedain dulu selingkuh tuh apa sih sebenarnya? Selingkuh itu adalah the breaking of an agreement. Komitmen kalian apa nih? Misalnya komitmennya monogami, apapun yang melanggar perjanjian tersebut adalah cheating. Cheating itu juga bisa berlaku di hubungan ethical non-monogamy karena kami pun sudah punya boundary dan juga agreement dan komitmen kami berdua. Apapun yang di luar itu disebutnya juga cheating. Jadi kalau menurut gue kalau ini selingkuh yang dilegalisir gitu ya. Menurut gue sebenarnya itu salah kaprah karena selingkuh itu melibatkan ketidakjujuran, ketidakterbukaan dan ada pengkhianatan di situ. Again, ini bisa terjadi juga kok di ethical non-monogamy. Jadi bukan semata-mata karena kami menjalani ethical non-monogamy ini, itu adalah selingkuh. Enggak gitu. Jadi selingkuhnya kayak gimana kalau di ethical non-monogamy? Misalnya gini, kalau tadi salah satu boundary gue dan pasangan dan Joe itu adalah misalnya tidak memperkenalkan pasangan lain ke mamanya Joe misalnya. Atau gue ngepost. Kalau misalnya gue tiba-tiba ngepost, atau ada perempuan lain nih kenalin ke mamanya Joe, itu buat kami berdua itu sebenarnya udah cheating. Karena itu di luar batasan yang sudah disepakati berdua. Wow, kayaknya seru banget ya. Kayaknya, tapi sebenarnya ngejalaninnya, ini, jadi kayak miskonsepsi lain adalah kalau orang tuh suka bilang aja lu nggak bisa komitmen. Iya, kan suka ada yang komentar gitu kan. Ya kan? Padahal buat gue kalau ethical non-monogamy ini justru
bisa mengarah ke komitmennya lebih dari satu orang. Itu bukan berarti nggak bisa komitmen. Komitmen lo justru nambah double. Jadi bedanya poliandri dan poligami apa? Poligami itu sebenarnya adalah umbrella term. Di bawahnya tuh ada dua, namanya poligini sama poliandri. Jadi kalau suami punya lebih dari satu istri namanya poligini. Poliandri itu istri punya beberapa suami. Gitu. Bedanya adalah kalau gue pribadi ini tidak dilegalize sama hukum. Jadi kami tidak menikah. Ethical non-monogamy ini. Ya, kami tidak menikah. Okay. Tapi kalau misalnya kami menikah, ya nanti mungkin judulnya jadi open marriage. Gitu. Yang mana sebenarnya, mungkin kayak tadi lu bilang juga, ini tuh tabu gak diomongin. Tapi sebenarnya ada kok orang-orang yang melakukan ini. Dan juga by the way, ethical non-monogamy ini juga bisa dibagi dua lagi nih. Tadi kan gue bilang ini pilihan hidup. Sebenarnya ada juga orientasi hubungan. Jadi memang ada orang-orang yang cenderung hubungannya jenisnya memang non mono. Sedangkan ada yang mungkin pada saat ini, pada fase kehidupan yang ini mungkin lagi mau eksperimen dengan lifestyle ini. Bisa juga. Ya. Gitu. Nah, kalau dari lo sendiri, seberapa lo merasa sulit menjalani hubungan ini? Buat gue sulitnya itu ada masa-masanya ketika ada partner lain aja. Karena mungkin yang again orang salah kaprahnya itu, kalau kalian open relationship udah pasti selalu ada pasangan lain. Enggak. Padahal gue bisa aja kok setahun gak ada siapa-siapa. Jadi cuma gue sama Joe doang. Seberapa susahnya itu again kalau ada komponen lain itu yang biasanya nanti akhirnya jadi ada insecurity, ada jealousy. Tapi di luar itu sih mungkin kesulitannya menurut gue bisa dibilang mungkin hampir sama dengan pasangan lain, pasangan monogami lainnya. Karena yang namanya hidup dan hubungan pasti ada masalah. Ya, pernah gak sih ada orang yang bilang, berarti lo egois dong? Kalau mau dibilang egois, sebenarnya agak bingung juga ya egoisnya di mana ya. Karena ini kan tetap ada diskusi dan konsiderasi bersama pasangan juga. Jadi kalau mau egoisnya bingung juga egois di mana ya. Kecuali kalau maunya gue gitu. Gue gak peduli lu mau sakit kek, lu mau apa gue gak peduli. Gue maunya jalani ini, ya gue jalani aja sesuai maunya gue. Nah itu menurut gue baru egois sih. Kalau tetap ada konsiderasi, ada diskusi, ya itu jadinya ketemu di tengah dan win-win solution menurut gue. Lu merasa selama proses diskusi lo sama Joe tuh intens gak? Atau kayak, enggak gampang banget kok semuanya? Intens banget dan ada beberapa agreement yang kami buat di awal yang akhirnya di-adjust lagi, disesuaikan dengan kondisi sekarang. Karena itu kan awal-awalnya agreement itu dibuat sebelum ada komponen-komponen variabel-variabel orang lain nih. Tapi ternyata situasinya setelah dijalankan seperti ini. Jadi di-revisit lagi agreementnya. Kayak ini mana nih yang masih relevan, mana nih yang masih bagus kita pegang, mana nih yang kayaknya ini gak relevan dan ini mempersulit kita nih sebenarnya. Gitu, jadi ada tetap revisit yang di-adjust lagi juga. Sering adjustmentnya? Kalau nanya sering apa enggak, sebenarnya jujur belakangan ini lagi enggak sih. Karena lagi sama-sama gak ada pasangan juga. Jadi lagi tidak perlu ada adjustment tersebut. Nah tapi paling kalau misalnya kayak tadi sulit atau enggak, kayak misalnya tadi gue udah sebut jealousy misalnya ya. Gue punya therapist sendiri juga. Dia memang polyamory coach dan juga therapist di Portland, Oregon. Dan gue pernah nanya, jadi dia udah 10 tahun sebagai terapis dan juga praktisi polyamory. Dia menikah. Gue nanya, ini kalian udah menjalani ini sekian lama, masih berasa jealous gak sih? Masih berasa sakit gak sih? Lu kalau berasa jealous kan ada deg di dada, itu kan sakit banget ya. Terus dia bilang, masih kok. But karena gue udah punya tools, gue bisa deal with it. Dan berasanya gue bisa lebih toleransi rasa gak enak itu. Jadi gue kayak, jadi gue belajar bahwa everything that we feel itu kan temporary. Mau happiness, mau jealousy, mau sadness apa. Yang penting kan kita lewatin aja, sit with the feelings kan. Butuhnya apa saat itu. Kompleks ya sebetulnya ya. Kompleks banget dan itu tidak segampang dan seindah, seglamorous yang orang-orang pikir, berarti bebas dong mau ngapain aja. Kalau bebas mas selingkuh ya. Iya makanya itu kan suka-suka. Ini kan ada punya pasangan ya, jadi harus tadi diskusi dulu dong gimana maunya apa. Dan komitmen gue sama Joe itu adalah sebelum ada aksi
Ketika ada intentionnya kita nih, misalnya let's say gue naksir sama siapa dari Instagram misalnya. Ketika gue udah mikir kayak gitu, gue diskusi dulu ke Joe dan vice versa dan sebelumnya. Jadi sebelum gue bahkan let's say gue nge-DM dia. Gitu. Jadi sama masih ada yang lo tanggepin deh? Hah? Enggak, contoh aja Beb. Kali gitu kan, masih ada yang lo tanggepin deh. Gak ada, jelek. Tapi masih banyak yang ngirim-ngirim DM yang marah-marah gitu. Kalau marah-marah untungnya udah enggak sih, karena mungkin konten gue sekarang ski ya Beb, mau dimarahin apa ya. Kalau konten gue kebetulan lagi ngomongin ethical non-monogamy lagi ya mungkin lagi banyak lagi sih. Iya. Tergantung tren kontennya apa. Tergantung, oke. Kalau ngomongin soal tabu gitu ya. Selain si ethical non-monogamy ini kan juga hal di Indonesia adalah lo kalau punya pacar gitu, lo seberapa jauh sih lo pengen ya ngetes dia atau lo pengen menikmati dia sampai lo akhirnya oke deh she's the one atau he's the one gitu kan. Itu kan juga ya antara dibahas dan gak dibahas ya sebenarnya. Mungkin kalau di Jakarta mungkin udah sebagian udah open minded akan lebih ngebahas itu. Ya kalau di daerah kan masih banyak juga gitu yang ngapain sih gitu. Kayak udah dinikahin aja dulu gitu. Abis itu lah ternyata nggak cocok gitu kan. Jadi kan oke, kalau di kasus lo dengan si ethical non-monogamy ini udah jelas bahwa semuanya harus diomongin dari value-nya dan lain sebagainya gitu kan. Jadi gue bisa melihat sebetulnya ada kedewasaan lah dalam menjalani kehidupan relationship-nya. Tapi nih sebagian yang tabu yang bertolak belakang banget nih sama lu gitu kan, itu kan nggak ngebahas tentang hal itu gitu. Tidak dilakukan tidak apa, cuma kalau yang nggak ngebahas ini agak bahaya menurut gue karena namanya kita berhubungan ataupun nanti menikah juga dengan teman-teman. Realitanya adalah just because you're married, just because you're committed to someone doesn't mean that tiba-tiba lu berhenti pakai kacamata kuda gitu ya, kayak lu berhenti melihat orang lain tuh atraktif gitu. Jadi menurut gue kenapa nggak diomongin dulu dari awal? Kira-kira kalau misalnya nih gue attracted sama siapa gitu, terus nanti kita gimana ya? Karena menurut gue dengan bisa ngomongin itu aja tanpa pasangannya menjadi defensif atau berasa attacked atau berasa negatif lah pokoknya, itu udah such a win banget untuk hubungan kalian karena berarti keterbukaan dan pasangannya juga bisa yang kayak we listen, we don't judge kan. Iya, dan nggak berarti harus langsung jadi ethical non-monogamy kan. Betul, karena kan paling nggak menurut gue itu bisa jadi poin diskusi di mana kayak jadi gini, misalnya aduh gue attracted nih sama ini orang di gym nih. Kenapa ya gue bisa find him attractive? Mungkin diomongin dulu sama Joe misalnya. Ternyata mungkin setelah diomong-omongin bisa jadi itu karena misalnya Joe lagi sibuk banget nih. Gue berasa gue tidak diperhatikan. Terus ternyata di gym ada yang merhatiin gue banget. Jadi gue merasanya dia atraktif. Padahal mungkin love tank gue aja yang lagi kosong. Sedangkan kalau itu gak bisa diomongin, yang banyak kejadian akhirnya ya udah lu melari dari masalah yang ada di rumah. Lu outsource lah itu ke orang-orang di luar yang bisa memuaskan ego lu dan memvalidasi misalnya. Jadi emang penting menurut gue diomongin sih. Ada juga kenalan gue waktu itu dia bilang, dia kan nanya soal ini kan, gimana ya cara gue bring it up sama istri gue. Gue yakin lah istri gue nanti gak akan terima apa segala macem. Gue kayak, lu yakin banget istri lu gak akan terbuka, gak akan terima. Coba aja ngomongin dulu. Terus dia kayak aduh gimana ya, aduh gimana. Akhirnya dia bergumul sendiri. Akhirnya dia beneran ngomong ke istrinya. Terus istrinya kayak aduh akhirnya ya you bring this up. Karena gue juga sebenarnya udah mikir kita kan udah 15 tahun nikah nih ya. Gue pengen kok explore lagi. Terus gue kayak kalau lu gak ngomongin lu cuma asumsi ntar either lu selingkuh atau ya lu gak happy sendiri. Padahal ternyata istri lu mau-mau aja tuh diajakin explore. Gitu. Tapi kan explore juga di sini kan gak harus kayak lu bilang gak harus langsung dibuka juga. Diskusi aja dulu. Iya, diskusi aja dulu. Mulai dari fantasinya apa, harapannya apa, ekspektasinya gimana. Jangan-jangan ketika lagi ngebahas kan jadi membara lagi tuh binar-binar asmaranya kan. Iya, makanya mungkin ternyata cuma gara-gara gak diperhatiin. Iya. Sebenarnya bukan butuh orang lain, butuh perhatian suami aja misalnya. Gitu aja. Setuju lagi.
Iya karena di Indonesia tuh kompleks banget. Lu belum nikah, ngebahas tentang yang di pernikahannya aja tuh nggak diomongin. Yang harusnya krusial dibahas value gitu kan. Yang harusnya oke kita mau menjaga diri kita gitu kan. Katanya keperawanan itu adalah mahkotanya perempuan gitu. Tapi dalam beberapa kasus yang gue temui ya, itu bisa jadinya nanti vaginismus gitu. Karena tuh didoktrin dari kecil value-nya seperti itu. Tapi nggak dijelasin kapan sih sebenarnya lo perlu untuk explore hal itu gitu Secara kan. sehat. Secara sehat. Kemudian jadi suatu hal yang tabu untuk dibahas sama calon suami atau calon istri lo yang menurut gue tuh penting gitu. Kita nggak perlu melakukannya, tapi pembahasannya harus. Bener. Dari ekspektasinya, kayak sesederhana gini deh. Kalau nanti udah nikah, kira-kira menurut lo kehidupan seks yang sehat tuh seperti apa? Iya, secara rutin berapa? Iya. Bisa jadi frekuensinya kalau misalnya menurut yang satu seminggu sekali kayak cukup deh. Terus satu lagi Iya. maunya sehari 3 kali. Nah, kan beda kan? Kebutuhan dan nafsu birahinya itu. Iya, benar-benar. Nah, apalagi yang menurut gue yang sering jadi curhatan follower itu adalah kejomplangan, kesenjangan antara libido ini loh. Nah, Ya kan? ya benar. Apalagi nanti setelah punya anak misalnya, ada perubahan hormon. Yang menurut gue sebenarnya mungkin bisa diomongin dulu. Dan nanti mitigasinya gimana. Yes, gue setuju banget. Karena kalau lo mention, apalagi nanti kalau udah punya anak gitu ya, proses recovery badannya perempuan tuh kan beda banget. Kalau normal sama sesar itu beda gitu. Belum komposisi hormonalnya mereka untuk balik ke stabil lagi. Menyusui atau tidak menyusui itu semua berkaitan kan. Dan kalau nggak dibahas, ya jadinya kan kayak diajak mungkin ya, udah dirayu sama suaminya, tetap gini gitu, menolak bahasa tubuhnya. Suaminya juga, kok dia nolak terus sih gitu. Kata dokter Iya. nggak apa-apa. Tapi kok dia nolak sih gitu kan. Jadinya juga bingung kan mau ngebahas apa dan gimana gitu. Iya, benar banget. Dan apalagi juga selain hormon ini kan juga ada perubahan tubuh. Yang kayak banyak yang bilang follower gue juga dari semenjak hamil pun mereka sudah merasa kok gue jadi kayak begini ya. Insecure banget ya. Itu kan menurut gue kalau nggak dikomunikasiin juga akhirnya jadinya menolak tanpa ada kejelasan, tanpa ada penjelasan dan juga it's an opportunity sebenarnya untuk connect juga kan ke pasangan. Bener. Jujurnya gimana perasaannya, apa yang dirasa. Mungkin dari situ juga kita reach out kan ke pasangan juga jadi ada punya opportunity untuk reassure kita juga, apalagi kalau kita insecure atau apa. Jadi approach-nya bisa ketemu di tengah juga. Misalnya mungkin ya udah emang lagi nggak pengen berhubungan, tapi ada offer alternatif lain, kita kadal aja deh. Atau apa yang lain. Jadi instead of dingin lama-lama berjaraknya makin lebar. Ya karena permasalahan tuh banyak banget sekarang. Karena dari kita nggak mulai untuk ngebahas tentang itu kan. Jadinya radarnya nggak nyala. Radarnya nggak nyala kan begitu udah nikah lah. Kok yang gue dapet kayak gini sih? Nah, Kayaknya pas pacaran nggak ke notice deh. Nggak ke notice atau kitanya yang nggak mau bring up this untuk bisa dibahas. waktu itu follower gue juga cerita. Jadi dia bilang, Ci aku baru nikah, baru 3 bulan. Tapi kok aku berhubungan baru 2 kali ya? Aku pikir dengan menikah itu aku jadi akan sering berhubungan. Kok sekarang malah jadi pretty much non-existent? Yaitu karena sebelumnya gak diomongin. Dan ekspektasinya adalah menikah akan mengubah segalanya. Kita pasti akan otomatis. Menikah harus punya anak. Iya, kita akan otomatis punya hubungan seksual yang sehat dan membara. Padahal realitanya ternyata dianggurin juga. Karena satu dan lain hal. Ya. Misalnya tiba-tiba ternyata suaminya hanya kawin untuk berkedok. Berkedok lavender marriage. Yoi, kan susah guys jadinya. Terus bingung lagi kalau mau minta izin cerai gimana ya ngomongnya sama orang tua. Iya, terus nanti di pengadilan alasannya apa? Tidak dinafkahi secara jasmani. Emangnya cukup alasannya? Kan kayaknya enggak deh. Ya makin susah lagi sekarang buat cerai. Hashtag curcol. Tapi ya intinya adalah kalau menurut gue kalau dari pacaran aja itu tidak di tidak dilatih untuk kemampuan berkomunikasi, gimana caranya nanti bisa tiba-tiba buka-bukaan pas udah nikah. Padahal transparansi itu kan penting banget ya. Bukan cuman kejujuran. Jujur tuh bisa aja kita nggak ngomong kan.
yang perlu aja gitu. Kalau transparan kan kita sebisa mungkin membicarakan semuanya. Betul. Nah itu kalau lo ngomong transparansi juga kayak itu yang benar-benar gue dan Joe pegang banget di hubungan kami ini karena again itu bukan cuma kejujuran aja tapi we try to always offer informasi selebih-lebihnya gitu daripada yang hanya dia yang tanya. Karena itu berarti ya memang terbuka. We don't have anything to hide gitu loh. Termasuk isi pikiran loh. Iya. Nah, kalau ngomong isi pikiran ini, jadi ada yang menarik menurut gue. Jadi gue sama Joe tuh kayak dengerin podcast atau apa gitu. Dia tentang tantric exercise atau gimana. Jadi untuk meningkatkan meningkatkan kelanggengan hubungan berpasangan lah. Jadi exercise pertama itu adalah look into each other's eyes 5 menit aja. Kayak gini. Iya, kita pandang-pandangan. Itu bukan staring contest tapi ya nggak usah. Bukan kedip-kedip gitu kan. Iya, pokoknya pandang-pandangan 5 menit, no touching, no talking. Oke. Pandang-pandangan aja. And then after that saling share experience-nya gimana ke masing-masing pasangan, apa yang dilihat, apa yang diamati, apa yang dirasakan. Dan pas gue menjalani itu sama Joe, ini kan ceritanya kemarin kebangunnya kepagian tuh kayak 4:30 deh kalau gak salah. Jadi sembari masih rebahan, jadi akhirnya melakukan exercise ini, pandang-pandangan. Terus akhirnya sama-sama nangis gitu karena ya ujung-ujungnya merasa saling grateful aja sih for each other, apa segala macam. Jadi berasa lebih connectionnya lebih deeper dari situ. Nah terus exercise yang kedua adalah saling jujur terbuka. Ini touching boleh, tapi talkingnya gantian. Jadi saling jujur ke pasangan, bilang bahwa what I like about having sex with you atau making love to you is apa tapi cuma disebut. bisa dengerin ya. Iya, jadi we listen we don't judge lagi. Jadi diutarakan apa yang mau diutarakan. Setelah itu gantian diomongin lagi. What I don't like, what I dislike about having sex with you is apa. Dan abis itu taking turns gantian sama pasangan. Tapi kita dengerin aja, bukannya kita timpalin atau kayak, kok kamu kayak gitu sih atau apa segala macam. Karena kalau nggak dibahas, yang mungkin bisa terjadi adalah nanti ada pihak-pihak yang merasa berhubungan ini hanya sebagai duty, kayak chore, kayak keharusan. Kalau gue tidak berhubungan sama dia, nanti dia cari yang lain atau gimana. Padahal kita males, sebenarnya kita gak suka sih kalau dia lagi kayak gini, tapi kita kan tidak komunikasikan, terus malah berpura-pura misalnya. Ya kalau kita pura-pura dia taunya kita demen padahal enggak misalnya gimana. Ya, kan maksudnya kayak menghambat kebahagiaan kita juga kan, menghambat kebahagiaan dan kepuasan kita. Jadi kenapa enggak sama-sama diomongin aja? Ya, padahal kuncinya cuman harus ngomongin kan. Tapi kenapa berat banget ya orang tuh buat ngomongin? Atau lo ada tips gak sih sebenarnya to bring this up gitu sama pasangan lo tuh mulainya masuknya tuh dari mana gitu? Sebenarnya menurut gue itu kenapa banyak orang yang merasa, gue jawab yang pertama dulu tuh, kenapa banyak orang yang merasa mungkin ini hal yang berat karena kita kan kebanyakan dari kita tidak di-encourage dari kecil untuk mengekspresikan maunya kita secara jujur, mengekspresikan apa yang kita rasakan secara jujur, terbuka apa adanya. Dan juga setelah itu mungkin karena kita juga dari kecil tidak terbiasa untuk ngedengerin aja. Kalau ada orang mengutarakan perasaan mereka misalnya tanpa without taking it personally, kayak gue berasa gue di-attack nih, gue jadi harus defensif. Jadi mungkin karena memang situasinya tidak safe untuk pasangannya jujur terbuka. Kalau jujur ntar gue dimarahin, ntar gue dipikir aneh, ntar gue dijudge, ntar gue di ABCD. Jadi mending gak usah ngomong deh, iya aja. Yang penting ini berjalan baik-baik aja misalnya. Kalau dari gue sendiri, kebetulan gue sama Joe adalah memang orang yang sudah terbuka dari awal sebelum emang karakternya begitu gitu loh. Jadi itu lebih mudah. Karena gue ngerti sih kalau kita terbuka tapi tidak direspon dengan positif. Ya sakit hati banget. Sakit hati dan rasanya jadi discourage untuk lu jujur juga. Jadi memang harus ada kesalingan untuk bikin situasi yang safe space juga dong. Untuk saling jujur. Dan menurut gue itu adalah ranahnya Anda sebagai psikolog. Karena kan itu non-violent communication juga kan. Kayak iya, dan ngajarin orang non-violent communication tuh susah banget. Iyalah, kayak kalau berantem gimana sih berantem yang sehat dan baik. Jangan muter-muter atau ngungkit gitu kan. Ya seringnya kan itu. Itu kayak ranahnya
muter-muter dan ngungkit lagi gitu. Ya sih, ya. Dan gue sih salut sih sama lo ya, karena maksudnya di hubungan yang dewasa itu lo bisa akhirnya dapat partner yang selaras sama lo. Terus itu kayak hoki sih jujur aja. Hoki ya. Gue hoki gede sih ini kayaknya. Susah nyari yang se-value susah kan. Beneran nih, satu value terus gitu kalian mau ngejalan itu dengan penuh keterbukaan, kejujuran, transparansi. Itu banyak banget PR yang harus dikerjain kan sebenarnya sampai ada di tahap itu, nggak semudah kayak oh ya PDKT ini itu udah gitu kan. Maksudnya kalau kita ngebahas dengan situationship, benar yang lo bilang. Ketika situationship itu lebih nggak ada lagi nih batasannya mana sih gitu. Lo ngomong nggak sih, lo ngebahas nggak sih gitu. Sedangkan kalau ini kan udah jelas kan batasannya kayak gimana. Kalian juga punya komitmen. Ya memang tinggal dijalanin aja kan. Semoga berjodoh sama umur hidup kamu. Iya. Nah tapi kan komunikasi itu juga ya itu makanya kenapa banyak orang kayaknya milih jalan yang gampang aja sih, yang cowardly way daripada gak usah ngomong lah, udahlah, kayak don't ask don't tell juga biasanya. Nah itu juga banyak yang terjadi juga sebenarnya di ethical non-monogamy ini, don't ask don't tell itu karena udahlah biarin gue tutup mata aja daripada gue tahu ntar gue sakit hati. Padahal sebenarnya again tadi kan nothing is permanent, everything is temporary kan. Yeah. Jadi kalau memang itu tidak nyaman, dirasain aja dan dilihat juga introspeksi. Kenapa sih nggak nyaman? Kenapa gue ke-trigger banget ya? Kenapa gue upset banget? Mungkin itu sebenarnya kan rootnya juga bisa dari childhood atau dari past relationships juga kan. Jadi mungkin dari situ menurut gue, kalau di hubungan gue pribadi ini justru hubungan ini tuh menjadi cermin apa sih yang masih perlu gue perbaiki. Dan itu jadi bahan materi untuk gue bawa ke psikolog gue juga sih. Gue kayak kenapa ya gue kalau kayak gini gue merasanya ini, tapi gue merasa kayak marah banget gitu, kayak gue gak terima banget, gue gak ikhlas kalau diginiin. Kenapa sih? Tapi kan itu jadi bahan pelajaran gue, apa sih yang mesti gue perbaiki. Termasuk kalau misalnya gue berasa jealous atau insecure. Jadi menurut gue, kalau ini sih jelas-jelas playing relationship on a hard mode ya. Cuma ini bisa jadi opportunity untuk memperbaiki dan healing buat gue. Nah makanya itu harapannya kan. Nah makanya kenapa dari couple memang kesalingan untuk bertumbuh dan memperbaiki diri bareng itu penting banget sih buat gue. Dan makanya sendiri-sendirinya juga harus dijalani menurut gue. Jadi individual therapy iya, couples therapy juga iya. Dan kalian ngejalanin itu. Karena kan again khususnya untuk conflict management sih. Gimana caranya berantem yang baik dan sehat dan biar ketemu solusinya. Ataupun kalau nggak ketemu solusinya, ya udah akhirnya gimana? Karena kan ada perpetual konflik dan lain-lain juga kan. Emangnya seumur hidup akan ada masalah ya berantemnya itu lagi. Iya. Namanya karakter dua orang kan kita aja suka sebel sama diri kita kadang-kadang. Iya makanya. Apalagi kalau ngarepin orang lain bisa berubah ya. Iya. Sebelum ngomel boleh lo diminum loh. Main seret sih. Seru banget sih Dek. Gue senang gitu ya udah mendengar kabar lo. Gue juga ternyata ya ujung-ujungnya sih jangan selalu merasa kalau membahas tentang isu relationship and sex ini sesuatu hal yang tabu, justru harus dibahas kan. Bukan untuk encourage orang, lo harus melakukan, lo harus coba dulu. Enggak, tapi justru pembahasan itu penting. Dan kalau dari point of view gue itu akan sangat jauh membantu siapapun yang ada di proses pacaran ini untuk lebih memastikan lagi benar gak sih dia adalah pilihan lo. Yang value-nya selaras, orientasinya juga tepat gitu ya. Kalau misalkan ujungnya pun gak jadi, ya mendingan gak jadi daripada udah nikah terus kayak beli kucing dalam karung kan. Dan jangan suka ngejudge orang. So we listen, we don't judge, itu benar banget sih. Karena gimana pun juga ya kita tuh gak tahu apa yang dijalanin orang tuh seberat kayak gimana. Lo mungkin sampai ada di tahap seperti ini kan juga proses kan ya. Proses banget. Proses gitu, pacar lo juga proses banget gitu sampai ada di tahap ini. Dan kita tuh manusia kan selalu ada sisi jealousy-nya ya. Itu kan tadi lo udah mention juga gitu. Gimana sih kita bisa menjaga si rasa kepercayaannya itu tanpa jealousy-nya terlalu mengambil alih yang bikin jadinya gak profesional lagi ngejalanin ethical non-monogamy ya. Profesional kerjaan kali. Profesional. Enggak, tapi ya dong profesional. Maksudnya itu semua hal yang udah bisa diukur dong. Kalau kayak normalnya kita dalam suatu relationship itu kadang gak profesional loh Beb. Karena
kita tidak mau bekerja dengan ego kita. Sedangkan dalam relationship yang dewasa dan yang sehat, kita mau kerja sama dengan ego kita supaya nyambung nih sama pasangan dan egonya pasangan kita kan. Maka gue tuh suka bilang professional relationship. Partnership sih sebenarnya ya. Iya. Partnership ya, maksudnya kenapa kita gue nyebut profesional karena kita yang kerja sama ego kita, bukan kita ngikutin impulsivitasnya kita. Marah langsung marah. Bener. Jealous langsung jealous gitu. Bener. Kalau profesional kan diatur dulu. Kita meregulasi emosi kita tenangin diri kita, yang akhirnya kita bisa jadi partnership sama pasangan kita kan. Bener, gue setuju banget. Dan itu yang mungkin menurut gue perlu ditekankan lagi. Ini adalah kayak feelings are not facts kan. Itu kayak mungkin kalian juga udah baca quote ini di mana-mana. Feelings are not facts. Dan yang jelas feelings are valid sih memang. Kayak misalnya kita ngerasa marah, kita merasa cemburu, merasa sedih, semuanya boleh. Cuma kan, just because we feel angry doesn't mean ini meja boleh gue tebalikin, gue boleh ngeludah sembarangan. Betul. Terus ataupun misalnya gue merasa jealous dan gue merasa insecure sekarang, bukan berarti gue tiba-tiba boleh rambet handphone Joe misalnya, terus gue langsung ngecek through his phone gitu. Jadi kan ada perasaannya, ada aksinya, dan itu yang bener banget. Gue tadi suka banget yang lu bilang impulsifnya itu yang di manage dulu sih sebenarnya. Dan itu kalau buat gue itu pelajaran banget karena gue sendiri I just found out gue ada ADHD tahun lalu. Jadi gue telat banget ya taunya gue punya ADHD umur 35 ya. Dan dari situ salah satu trait ADHD itu adalah impulsivity kan. Jadi Joe juga ngajarin gue untuk ngingetin gue untuk selalu kayak give a distance gitu ya, kasih jeda antara impulsivitas dan action. Lu napas dulu, take a breather. Maksudnya kalau kayak psikolog gue juga bilang, kalau misal lu berasa apapun itu yang terlalu overwhelming, ya lu mandilah. Mandi pakai air dingin kek, lu cuci muka kek, lu tidur dulu kek, lu main kucing dulu kek. Jangan langsung dihajar juga saat itu juga. Betul. Jadi lebih bisa berpikir dingin juga kan. Dan lebih sehat. Wow, nggak terasa ya, lama juga kita ngobrol. Iya. Dan ya kenal lo 2018 sama sekarang jauh lebih dewasa sekarang sih pasti. Kayaknya gara-gara udah permasalahan hidup sih. Emang gak mau ya Beb ya. Soalnya kalau nggak kayak gini, gimana ya? Mungkin ada kayak teman-teman gue juga, mereka merasa kayak aduh single, kok gue gak ketemu pasangan apa segala macam. Sedangkan gitu ketemu orang-orang yang sehat, mereka juga kayak lewat aja gitu. Jadi kayak do you want a relationship? Tapi do you really want to work on yourself juga untuk bisa akhirnya ketemu orang yang sehat? Atau lu mau stick to your toxic pattern, akhirnya ketemu yang itu lagi. Iya, benar. Mau sampai belajar, mau sampai kapan lu mengulangi kesalahan yang sama? Aku sih sampai aku minum aja deh. Yuk kita minum aja ya. Thank you ya Dek, udah kesini, udah main-main. Thank you banget, mantap.